Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 mata kuliah Media Baru dan Komunikasi Digital akan mempresentasikan hasil makalah yang telah kami diskusikan. Yang mana tugas video ini adalah tugas yang diberikan oleh dosen pengampu kami di mata kuliah Media Baru dan Komunikasi Digital, yaitu Bapak Dr. Muhammad A.R. Imamriawan, MIKOM. Namun, sebelum kami melaju kepada pembahasan berikutnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kelompok 11 ini terdiri dari 2 anggota, yang mana keduanya adalah mahasiswa inbound UIR yang sedang melakukan program pertukaran mahasiswa merdeka di Universitas Islam Riau. Yang pertama adalah saya sendiri, Siti Zulfa Fauzia, dengan NPM UIR 2110078, berasal dari Universitas Juanda Bogor, Prodi Ilmu Komunikasi semester 3. Dan rekan saya yaitu Syifa Aulia Az-Zahra dengan NPM UIR 2110179, berasal dari Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, makalah kami ini berjudul Internet dalam Perkembangan Teknologi Media dan Komunikasi Digital. Kita langsung saja kepada pembahasan materinya. Nah, di sini tertera pertanyaan, apa sih internet itu? Mungkin teman-teman semua sudah nggak asing lagi ya dengan istilah internet ini. Pengertian internet sendiri adalah sebuah dunia maya jaringan komputer atau interkoneksi yang terbentuk dari miliaran komputer di dunia. Internet merupakan hubungan antar berbagai jenis komputer dan jaringan di dunia yang berbeda sistem operasi maupun aplikasinya, di mana hubungan tersebut memanfaatkan kemajuan media komunikasi, telepon dan satelit yang menggunakan protokol standar dalam berkomunikasi. Nah, apa saja sih peranan internet dalam perkembangan teknologi media dan komunikasi digital? Di era yang semakin canggih dan modern ini, peran teknologi, informasi, dan dijunjung dengan adanya komunikasi digital sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, perkembangan teknologi dan komunikasi yang begitu pesat telah memunculkan adanya sebuah media baru. Keberadaan media baru ini diantaranya adalah munculnya internet. Internet sebagai sebuah produk teknologi komunikasi, meski sudah berkembang sejak puluhan tahun yang lalu, namun hingga saat ini keberadaannya semakin dibutuhkan oleh hampir semua masyarakat dunia, baik itu dari anak-anak, remaja maupun dewasa. Bahkan di era pandemi seperti ini, peran internet sangatlah penting. Nah, di sini tertera apa saja sih peran dan fungsi internet itu? Yang pertama, internet memiliki peran dan fungsi sebagai sumber informasi. Yang kedua, internet memiliki peran dan fungsi sebagai mesin pencari terpopuler. Dan yang ketiga, peranan internet dalam komunikasi digital. Yang pertama, peran dan fungsi internet sebagai sumber informasi. Internet sebagai sumber informasi memiliki berbagai jenis sumber informasi dalam jumlah yang tidak terbatas. Hampir seluruh bidang yang diinginkan, semua informasinya bisa ditemui dalam internet. Internet banyak digunakan karena di dalamnya memuat literatur dan berbagai macam informasi yang dibutuhkan. Internet mempunyai banyak keunggulan sebagai sumber informasi, di antaranya yaitu memiliki cakupan yang luas, baik itu dari segi topik atau subjek, bahasa, waktu, bahkan geografis. Yang kedua, peran dan fungsi internet sebagai mesin pencari terpopuler. Dikarenakan adanya kemudahan dalam mencari berbagai informasi, hal itu menjadikan internet berperan sebagai mesin pencari terpopuler. Nah, apa saja sih mesin pencari terpopuler yang ada di internet? Umumnya, mesin pencari terpopuler ini yang biasa kita gunakan untuk browsing, untuk searching adalah Google. Tapi di sini tertera banyak macam mesin pencari terpopuler itu sendiri. Yang pertama ada Google, ada Yahoo, ada Open Directory, ada MSN, ada Live, ada AltaVista, ada AOL, ada AltaWeb, ada Baidu, ada Looksmart, dan ada Solusi.
Nah, yang tadi peranan internet dalam komunikasi digital memicu 3 jenis komunikasi yang dilakukan melalui internet. Yang pertama ada asynchronous communication, yang kedua ada synchronous communication, dan yang ketiga ada online broadcast communication. Untuk materi ini dan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Syifa Aulia Zahra. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya, yaitu mengenai jenis komunikasi yang dilakukan melalui internet. Nah, yang pertama ada asynchronous communication, kemudian ada synchronous communication, dan online broadcast communication. Nah, asynchronous communication ini adalah komunikasi melalui media internet dengan pengirim dan penyampai pesan dalam berinteraksi tidak berada pada kedudukan, tempat, dan waktu yang sama. Namun pesan tetap sampai pada tujuan atau sasaran penerima. Nah, kemudian jenis komunikasi ini diwakili oleh fasilitas electronic mail dalam melakukan komunikasi melalui email antara pengirim pesan dengan penerima. Pesan kemungkinan besar tidak berada pada tempat dan waktu yang bersamaan. Kemudian pesan yang dikirim harus melalui suatu rute transmisi sebelum sampai pada alamat penerima. Dengan demikian pesan tidak langsung sampai, tapi mengalami jeda waktu yang relatif singkat dengan ukuran maksimal dalam ukuran jam. Kemudian synchronous communication adalah komunikasi melalui internet dengan interaksi yang bersamaan waktunya. Jenis komunikasi bermedia internet ini diwakili oleh fasilitas internet relay chat. Komunikasi ini menggunakan kata-kata sebagai pesan yang disampaikan dan diterima seketika, seolah-olah sebagai percakapan dan sama dengan komunikasi interpersonal. Kemudian online broadcast communication merupakan istilah komunikasi yang dilakukan melalui fasilitas web. Meskipun bentuknya berbeda dengan materi dan fisik media broadcast klasik lainnya, namun web memiliki syarat untuk menjadi media massa, yaitu memiliki unsur universalitas dan periodisasi. Dampak dari adanya kemudahan internet ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif antara lain adalah mudah dalam berkomunikasi, mudah mencari informasi, mudah dalam transaksi bisnis, mudah bekerja dalam jarak yang jauh, banyak layanan umum termasuk layanan pemerintah, kemudian banyak konten untuk hiburan, mengenal budaya baru, tempat untuk menghasilkan karya, dan mendapat banyak kenalan baru. Kemudian ada dampak negatif, yaitu seperti kecanduan internet, masalah kesehatan, konten pornografi, membahayakan informasi pribadi, kemudian banyaknya penipuan yang terjadi, banyak video dan gambar terkait kekerasan, kemudian banyak sekali informasi palsu atau hoax, kemudian ada plagiarisasi, kemudian ada antisosial. Cukup sekian, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata-kata. Kami dari kelompok 11 akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.